Detikers, apa coba di benak kalian ketika dengar nama LCGC? Pasti identik sama mobil murah, harganya terjangkau, build quality-nya ya biasa aja, fitur selamatannya juga biasa aja. Tapi ternyata ketika kami melihat LCGC dari Jepang atau mobil murah di pasar domestik Jepang sana, kami langsung berubah pandangannya terhadap mobil murah, teman-teman. Karena mobil murah satu ini adalah mobil yang nggak biasa aja dan mobil yang aman dan juga nyaman. Kira-kira kayak apa detailnya, apa aja yang keren dari mobil ini? Ini dia, Suzuki Alto Lapin LC. Anyway teman-teman, kalau kalian nanya ini mobil kita pinjam dari mana? Dari Belanja Mobil, tuh ada di platnya. Dan kalau kalian pengen lihat mobil keren lainnya, ada mobil hobi, mobil harian juga ada, langsung kunjungin aja Belanja Mobil. Dan kita sekarang bahas lagi mobil ini. Kalau tadi kita bilang di Indonesia itu mobil murah identik sama LCGC. Di Jepang sana, sebutannya bukan LCGC teman-teman. Sebutannya Kei-Car. Kita udah pernah ngebahas Kei-Car juga sebelumnya, tapi yang Honda-Hondaan dan juga Daihatsu. Yang sekarang adalah Suzuki. Dan kalau kita ngomongin Suzuki dan Kei-Car, sebenarnya Suzuki Jepang itu udah mayoritas menjual Kei-Car aja teman-teman. Karena kalau kita lihat datanya teman-teman, di tahun 2021 lalu, Suzuki Jepang itu menjual secara domestik 600.000 unit di tahun itu. Dan 500.000 unit diantaranya adalah Kei-Car yang mobil small kayak gini nih. Jadi pasar Kei-Car di Jepang sana memang udah masif dan Suzuki khususnya sangat berfokus kepada menjual Kei-Car. Makanya mobil Kei-Car kayak gini, buatan Suzuki itu banyak lininya dan keren-keren semua teman-teman. Nah kalau kita ngomongin harganya, di Jepang sana Suzuki Kei-Car itu beragam harganya. Tapi kalau yang ini, Alto Lapin ini dijual mulai dari 150 jutaan sampai 170 jutaan. Dan di Indonesia, karena ini mobil yang diimpor utuh atau mobil yang CBU teman-teman, jadi harganya akan tinggi dan juga melonjak. Karena lagi-lagi mobil CBU itu mahal teman-teman. Mobil ini dijual sama Belanja Mobil di harga 500 jutaan. Tapi menurut kami, untuk 500 jutaan dan sebuah Kei-Car, ini adalah mobil yang worth it banget. Kenapa worth it? Mari kita kupas. Pertama, dari desainnya teman-teman. Mobil ini tuh nggak kayak Kei-Car yang pernah kita bahas sebelumnya. Kei-Car Jepang itu sekarang mayoritas modelnya boxy-boxy gitu. Kalau ini, desainnya retro, klasik, terus juga mungil ala Kei-Car. Dan ini tuh di jalan ikonik banget, berkarakter banget gitu. Dan Suzuki secara khusus ngebuat sub-brand lagi teman-teman untuk sebuah Kei-Car yang desainnya retro gini, yaitu Lapin. Nih lihat, logo Suzuki ditinggalkan dan digantikan dengan logo ini, logo kelinci. Dan Lapin sendiri secara spesifik adalah bahasa Perancis yang artinya kelinci. Jadi mobil ini memang didesain secara khusus, dibuat branding khusus, dan mobil ini menarik sekali. Dari samping, lihat nih mobil, dimensinya compact banget dan juga pendek teman-teman. Lihat, tinggi saya 175 cm dan ini hanya sebahu saya kurang lebih. Wow, dan asiknya lagi dikasih warna model body gini yang two-tone. Manis banget. Dan kalau kita lihat kayakinya teman-teman, dia pakai pelek yang awalnya saya kira ini pelek kaleng atau pelek temporary, tapi ternyata ini pelek alloy nih. Tuh. Kirain dia pakai dop gitu, tapi ternyata enggak. Dan ini model yang manis banget. Nah, kalau belakangnya, lagi-lagi desainnya kelihatan retro banget teman-teman. Model stop lampnya bulat-bulat kayak gini. Terus logonya dibuat ala-ala mobil retro gitu ya. Dikasih sayap-sayapan gini. Dan yang menarik teman-teman, mobil ini tuh adalah mobil yang terjangkau harganya di Jepang sana. Sementara di Indonesia, kita tahu kalau Suzuki itu yang paling murah adalah Suzuki Espresso. Kita udah pernah ngulas mobil itu dan kita bisa bandingkan tipis-tipis lah ya, gimana sih mobil murah di Jepang dan mobil murah Suzuki di Indonesia. Kalau dari desain, ditanya kalau saya pribadi pasti milih ini dibanding Espresso. Tapi gimana dengan akomodasi dan juga fiturnya? Kita lihat belakangnya teman-teman. Nih, bagasi belakangnya, walaupun ini adalah sebuah Kei-Car yang dimensinya compact, terus juga terbatas ya, Kei-Car itu diregulasi teman-teman, dimensinya dan juga mesinnya. Dimensi terbatas ini ternyata ngebuat ruang kabinnya itu dipikirkan matang-matang.
Jadi tetap terasa lega walaupun bagasinya ya terbatas ya. Tapi ini rasanya pas lah untuk mobil perkotaan. Terus di belakang sini, karena dia kalau bawa ban serep pastinya bakal lebih nambah berat dan juga nambah harganya, dia ganti pakai tire repair kit nih teman-teman. Jadi mobil ini tetap aman kalau kita kenapa-napa bannya di jalan. Ada dongkrak juga dan juga ada peranti untuk repair kitnya. Oke. Masuk ke kabin belakangnya. Anyway teman-teman, Lapin LC adalah trim yang paling mahal di kelasnya. Makanya nggak heran kalau mobil ini pastinya fiturnya lengkap. Dan aura kabinnya seperti ini teman-teman. Homey banget rasanya dan ngelihat banyak warna natural gini tuh kerasa betah gitu di dalam kabinnya ya. Apalagi ini joknya tuh nggak setipis espresso kemarin yang kita review. Ini masih cukup tebel lah dan masih cukup nyaman untuk perjalanan jarak jauh sekalipun. Terus yang paling asik lagi, nih joknya dilapisin fabric gini dan juga kombinasi dengan leather atau kulit yang sintetis harusnya ya. Ada headrest 2 buah, jadi ini mobil untuk 4 orang harusnya ya. Headrestnya 2 buah, seat beltnya pun 2 buah di belakang sini. Satu di kanan, satu di kiri. Terus di tengah ada tunnel gede, walaupun ini mobil sebenarnya penggerak depan teman-teman. Tapi tunnel ini mungkin untuk jalur knalpot lah. Sisanya di belakang sini ada cup holder 2 buah paling di bawah situ. Terus material yang pegang ke tangan pun ini enak banget rasanya. Oke, di belakang hanya segini aja, minimalis teman-teman. Gimana dengan depannya? Nah teman-teman, jok depan ini udah saya set di posisi berkendara ideal saya. Dan di belakang tadi kita nggak ngerasa sempit sama sekali. Jadi kabinnya cukup lega teman-teman. Dan kita sekarang di depan sini, di kokpitnya. Tadi pas kita buka langsung disambut kayak ada suara bahasa Jepang gitu, kayaknya greeting gitu ya. Dan kalau kita nyalakan langsung nih, tuh menarik banget di tengah sini di layarnya. Ada animasi gambar kelinci lagi ngeteh gitu. Wow, dan hello tulisannya. Benar-benar greeting yang sangat-sangat menarik teman-teman. Belum pernah saya nge-review mobil yang kayak gini nih sambutannya. Asik banget rasanya. Dan anyway kalian sadar pasti ya tadi saya cuma nyalain mobil dengan tombol aja karena mobil ini dilengkapi dengan keyless entry teman-teman. Jadi kuncinya itu udah nggak pakai anak kunci lagi dan kuncinya kayak gini kecil dan di belakangnya ada logo kelinci. Nah dari sini aja kalau kita bandingin sama Espresso, Espresso itu masih pakai kunci konvensional teman-teman. Dan ini udah pakai model yang keyless. Nah ngomongin fitur lainnya teman-teman, mobil ini tuh jempolan banget. Kita nyalain dulu AC-nya ya. Panas nih. Karena mobil ini dilengkapi dengan AC pastinya. Dan ada warmernya juga nih. Karena kan mobil ini untuk pasar domestik Jepang yang notabene ada 4 musim. Jadi dia butuh penghangat juga. Ada warmernya nggak hanya di AC-nya teman-teman. Joknya pun yang berlapis fabric gini dikasih seat heater juga. Di bawah sini tombolnya nih. Ada 2 buah. Ada yang left, ada yang right. Tombol warmernya dan ada juga di sini USB portnya nih. Ada A, ada C tipenya. Lengkap. Oh, kita balik lagi ke tengah sini di setirnya nih. Kayak gini, nyaman dipegang di kulitnya, nyaman. Dan juga bisa diatur naik turunnya. Tapi teleskopnya nggak bisa ya. Karena udah cukup ideal lah. Sementara instrumen clusternya kayak gini nih teman-teman, retro abis. Dan perintilan lainnya teman-teman di sini selain mobil yang kompak gini, tapi tetap ramah untuk akomodasi teman-teman. Karena di sini nih di sini ada laci penyimpanan yang modelnya lucu banget ya, kayak meja gitu. Ada cup holdernya solid lagi. Terus ada glove box di sini. Di bawah sini ada tempat untuk naruh-naruh, ada bisa buat naruh HP harusnya. Bisa buat naruh HP juga di bawah sini. Dan ini ada sentuhan wood panel tapi dibuat pakai plastik gitu. Ya saya sih nggak masalah sama sekali dan ini ngebuat estetikanya lebih bagus lagi. Dan gak lupa di sini ada armrest juga yang kalau kita buka di sini bisa naruh macam-macam lagi. Wow, ini sih mobil luar biasa teman-teman. Dan kalau kita bandingin lagi dengan Espresso, ini mobil fiturnya lengkap. Terus juga Espresso tuh udah masih pakai jendela model engkol ya. Kalau ini udah pakai power window, depan belakang power window-nya. Terus juga Espresso dia pakai model spion yang
dia tuasnya diginiin ya untuk ngeganti-gantinya. Sementara ini udah elektrik, auto retract juga. Ih, menarik banget. Jadi untuk urusan fitur, kayaknya sih susah untuk bandingin mobil ini sama Espresso. Tapi gimana dengan impresi berkendaranya? Mari kita jalan-jalan pakai mobil ini dan kita buktiin sebenarnya seberapa enak sih mesin Kei-Car yang notabene-nya kecil itu. Mari jalan-jalan. Nah teman-teman, mari kita mulai jalan-jalan. Dan pertama, ternyata rem parkirnya ada di bawah teman-teman. Tuh, ada di kaki. Tuh, dirilis aja gitu. Oke, kita jalan ya. Ini transmisinya CVT. Dan Kei-Car itu, seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, Kei-Car itu diregulasi maksimal 660 cc. Dan Suzuki itu menyematkan mesin 659 cc ke mobil ini. Dan mesinnya adalah mesin yang NA atau natural aspirated, alias nggak pakai turbo. Mesinnya 3 silinder segaris, dan 3 silinder itu kan biasanya karakternya agak-agak getar dan juga suaranya nggak seasik yang 4 silinder gitu ya. Tapi kalau ini, karena peredaman kabinnya baik teman-teman, jadi suara mesin itu nggak sampai meraung ke dalam kabin. Jadi itu adalah poin positif lah. Terus untuk getaran mesinnya pun tipis-tipis aja kerasanya. Tapi ya menurut kami karena mesinnya kecil 660 cc, jadi getarannya pun bisa lebih minim ya dibanding mesin Espresso yang 1000 cc. Nah, kalau kita bandingkan sama mesin Espresso, memang tenaga dari mesin Kei-Car ini pastinya nggak sedikdaya dia. Mobil ini tenaganya diklaim hanya 52 HP atau horsepower, yang artinya ini mobil perkotaan sejati lah. Untuk stop and go, untuk di dalam kota yang padat, ini mobil memang pas sekali. Tapi kalau dipakai keluar kota, dipakai ke jalan tol, atau ke jalan yang menanjak, kami sih nggak yakin mobil ini akan menyenangkan untuk digunakan. Tapi karena ini tes singkat, jadi ya kita nggak bisa ngetes yang seperti itu teman-teman. Nah, ini kita ngelewatin jalan yang sempit. Ini mobil memang pas banget ya. Ngelewatin jalan sempit-sempit kayak gini nih. Tuh ada truk 2 buah. Memang kita bisa punten-punten karena dimensinya kecil ya. Terus kalau kita ngomongin handling dan suspensinya teman-teman, nih kita lewatin jalan yang agak beda level. So far so good, empuk-empuk aja. Tuh. Cenderung empuk sih mobil ini tuh karakternya ya. Nggak dibuat stiff, apalagi karena rodanya kecil. Coba nih, lewatin jalan yang beda level. Iya, ini sih empuk teman-teman karakternya. Apalagi karena tadi rodanya kecil ya, jadi buat handlingnya semakin sat-sat lagi nih. Tuh. Enak sih ini mobil untuk perkotaan, untuk macet-macetan. Nah, tapi bedanya dengan Kei-Car lain yang pernah kita review teman-teman, memang mobil ini tuh karena harganya memang terpaut jauh lebih murah ya. Jadi fitur-fiturnya pun nggak selengkap yang kemarin Honda N1 atau Honda N-Box. Kayak misalnya rem parkir dia nggak pakai elektrik dan juga nggak ada auto hold-nya. Meski demikian, mobil ini tuh dilengkapi dengan fitur berkendara yang cukup lengkap teman-teman. Dia punya ADAS, jadi ada sensor di sini kamera yang bisa membaca marka jalan dan juga bisa mendeteksi blind spot gitulah. Tapi sayang mobil ini nggak dilengkapi dengan adaptive cruise control ataupun cruise controlnya. Ini nggak ada teman-teman. Jadi untuk fiturnya ya mungkin belum selengkap rival di kelasnya yaitu Honda N-Box. Tapi untuk fitur keselamatan lainnya di sini ada teman-teman, traction control ada, terus juga di sini ada sensor parkir, ada kamera mundur dan lagi-lagi kalau kita berkaca ke Espresso, ini sih fitur keselamatannya jauh lebih lengkap teman-teman. Ya secara umum memang Espresso itu nggak punya fitur ADAS yang ngebuat mobil ini jadi lebih unggul. Dan terakhir teman-teman, yang paling menarik adalah mobil ini hadir dengan attention to detail yang sangat diperhatikan. Jadi memang brandingnya Lapin itu atau Lapin ini pengen buat mobil spesial kali ya. Jadi selain tadi yang saya bilang ini dikasih material yang fabric berkualitas kayak gini, dikasih ala wood panel. Di sini di belakang sini teman-teman ada juga di balik sun visornya ya. Selain ada vanity mirror, ada logo kelinci di sini. Ini sentuhan yang menarik banget. Dan ini atapnya nggak polos aja teman-teman. Dia ada kayak garis-garis berbentuk pola gitu yang ngebuat mobil ini jadi terasa lebih homey lagi kesannya.
Jadi ya mobil ini secara umum walaupun mobil yang murah image-nya di Jepang sana, tapi bener-bener nggak murahan dan nyaman serta aman teman-teman. Ya rasanya Suzuki Indonesia kayaknya menarik nih untuk masukin ini ketimbang bawa espresso teman-teman. Lucu banget teman-teman. Habis kita jalan-jalan, kita matiin mesinnya langsung dikasih greeting lagi. See you katanya. Dan mobil ini harus kita simpulkan kalau mobil yang menarik sekali. Mobil ini tuh di Jepang dijual dengan harga yang sangat terjangkau, 150 jutaan, hampir 120 jutaan, dan saya yakin kalau mobil ini bulat-bulat dibawa ke Indonesia, dirakit di Indonesia dengan harga yang sama dijualnya, pasti bisa jadi LCGC killer karena mobil ini menarik sekali. Dan kalau kita ngomongin sedikit teman-teman, kenapa mobil ini di Jepang harganya murah tapi bisa kayakan fiturnya? Karena menurut kami di Jepang sana, kei car itu adalah mobil yang diincar banyak orang, mobil yang laku keras. Makanya pabrikan itu berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, memberikan fitur yang luar biasa juga untuk sebuah kei car. Sementara di Indonesia sekarang, mobil yang lagi hype, yang lagi tren adalah mobil yang 7-seater, SUV atau MPV. Makanya di pasar itu banyak pabrikan yang mengeluarkan mobil-mobil dengan fitur keren-keren dan juga desain yang keren-keren. Ya kalau di Indonesia hype-nya LCGC atau hype-nya mobil murah, pasti di kelas itu pun diperhatikan. Menurut kami gitu teman-teman. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini. Dan kira-kira juga dengan harga 500 jutaan, apakah mobil ini layak buat kalian pinang untuk sebagai mobil hobi? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto, dan juga tonton video nanti kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu, sekian teman-teman, saya pamit, stay safe dan bye-bye.